Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febri Nur Hidayat dengan NIM 61201232194. Nah, di sini saya membuat video untuk menyelesaikan UTS Manajemen Sumber Daya Manusia MSDM. Dosen pengampu saya Bapak Asep Saripudin SEMM. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai pengembangan karir di dalam MSDM. Yang mana di sini saya akan membahas mengenai pengertian dulu ya. Nah, di sini mengenai pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Nah, yang dimana pengembangan karir dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan kepegawaian yang dapat membantu para karyawan untuk merencanakan karir di masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga baik karyawan maupun perusahaan dapat saling mengembangkan diri dengan optimal. Nah, jadi pengembangan karir meliputi usaha atau proses pengembangan diri dari karyawan itu sendiri, meningkatkan sikap karyawan hingga peningkatan kewenangan serta jabatan di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, yang dimana pengembangan karir akan mendapatkan mengenai manfaat pengembangan karir. Nah, di sini kita membahas mengenai manfaat pengembangan karir. Nah, yang pertama itu bagi karyawan. Nah, bagi karyawan itu meningkatkan keterampilan, kepuasan kerja, dan peluang promosi. Nah, bagi perusahaan. Nah, bagi perusahaan meningkatkan produktivitas, retensi karyawan, dan citra perusahaan. Nah, manfaat tambahannya itu mengembangkan potensi pegawai dan berorientasi pada pengembangan organisasi atau perusahaan tersebut. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai manfaat pengembangan karir ya. Nah, di sini kita akan membahas tahapan pengembangan karir. Nah, yang dimana di sini tuh padahal banyak ya, kita mengambil tahapan ini cuma 7 dari kualifikasi pengembangan karir. Nah, yang pertama itu meningkatkan kualifikasi pribadi. Mengembangkan karir membantu individu meningkatkan kualifikasi dan keterampilan mereka. Nah, yang kedua itu adanya peningkatan keterampilan teks. Melalui pengembangan karir, individu dapat meningkatkan keterampilan teks mereka. Nah, yang ketiga, meningkatkan kinerja karyawan, yang dimana pengembangan karir dapat meningkatkan kinerja karyawan. Nah, yang keempat itu meningkatkan motivasi karyawan. Pengembangan karir dapat meningkatkan motivasi karyawan. Nah, yang kelima, meningkatkan keterikatan karyawan. Pengembangan karir dapat meningkatkan keterikatan karyawan pada perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, yang keenam itu memudahkan pemahaman dan pengembangan passion, yang dimana pengembangan karir membantu karyawan memahami dan mengembangkan passion mereka di perusahaan atau di organisasi tersebut. Nah, yang keenam, yang ketujuh, yang terakhir memperluas relasi. Nah, di sini itu juga pengembangan karir dapat memperluas relasi atau jaringan profesional karyawan tersebut. Nah, di sini ada yang namanya jenis-jenis pengembangan karir, teman-teman. Yang pertama itu pelatihan atau training ya, peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang spesifik. Nah, yang kedua itu adanya pengembangan development, meningkatkan kemampuan dan potensi secara keseluruhan. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan dari yang berpengalaman. Nah, yang keempat, adanya coaching ya. Nah, mendapatkan dukungan dan umpan balik dari pelatih yang sudah berpengalaman. Next, di sini ada yang namanya faktor-faktor mempengaruhi pengembangan karir. Nah, yang pertama itu prestasi kerja. Nah, faktor yang paling penting untuk meningkatkan dan pengembangan karir seseorang karyawan adalah pada prestasi kerja dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Nah, jadi tanpa prestasi kerja yang memuaskan,
sukar bagi seorang pekerja untuk diusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk dipromosikan ke pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi di masa depan. Nah, yang kedua itu adanya pengenalan oleh pihak lain. Nah, di sini juga pengenalan oleh pihak lain itu adalah berbagai pihak yang berwenang memutuskan layak atau tidaknya seseorang dipromosikan seperti atasan langsung dan pimpinan bagian karyawan yang mengetahui kemampuan dan prestasi kerja seseorang pegawai tersebut. Nah, yang ketiga itu adanya kesetiaan pada organisasi atau perusahaan ya. Nah, merupakan dedikasi seseorang atau karyawan yang ingin berkarya dalam organisasi atau perusahaan tersebut atau tempat bekerja untuk jangka waktu yang lama. Nah, di sini masih mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir ya. Yang keempat, pembimbing dan sponsor. Nah, di sini juga pembimbing adalah seorang yang memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran kepada karyawan dalam upaya pengembangan karir. Sedangkan sponsor adalah seseorang yang di dalam instansi pendidikan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan karirnya. Nah, yang kelima itu adanya dukungan para bawahan. Nah, merupakan dukungan yang diberikan para bawahan dalam untuk mensukseskan tugas manajer yang bersangkutan kepada perusahaan tersebut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai indikator pengembangan karir. Nah, yang dimana indikator adalah alat ukur yang memberikan petunjuk atau keterangan untuk mengevaluasi perusahaan yang terjadi pada suatu kondisi atau fenomena. Nah, dalam pengembangan karir, karyawan apa saja indikatornya? Nah, di sini itu ada yang pertama kenaikan jabatan. Ya, jadi peningkatkan tingkat atau posisi dalam hierarki organisasi merupakan indikator yang jelas dari pengembangan karir karyawan. Minimal karyawan dapat beralih ke level yang lebih senior. Nah, yang kedua itu adanya peningkatan keterampilan, yang dimana keberhasilan pengembangan karir pun dapat diukur dengan akselerasi keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan atau industri tertentu, seperti pelatihan atau sertifikat dari lembaga resmi. Nah, yang ketiga itu adanya tanggung jawab yang bertambah, yang dimana ketika karyawan dipercaya untuk mengembangkan tanggung jawab seperti mengelola tim, proyek atau area fungsional tertentu yang porsinya lebih berat dari sebelumnya. Nah, maka ia telah berhasil mengembangkan karirnya tersebut. Tantangan dalam pengembangan karir. Nah, yang pertama itu adanya karakter pribadi. Nah, yang dimana kadang sifat pribadi seperti kurangnya disiplin, mudah menyerah, atau bahkan terlalu perfeksionis gitu ya, menjadi kendala besar dalam pengembangan karir kita tersebut. Nah, yang dimana untuk mengatasinya itu penting bagi kita untuk mengenali kekuatan dalam dan kelemahan serta bekerja secara konsisten untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit ya. Nah, keuangan. Nah, kadang kita itu terkendala dalam seperti keuangan. Untuk mengembangkan karir ada aja ya yang mungkin membutuhkan uang ya teman-teman. Nah, jadi salah satu atau permasalahan dalam merencanakan pengembangan karir adalah keterbatasan finansial ataupun keuangan teman-teman. Jadi biaya pelatihan atau sertifikasi itu tersebut atau pendidikan tambahan sering menjadi penghalang bagi banyak orang yang ingin mengembangkan karir tersebut karena tidak mempunyai uang tersebut kali ya teman-teman. Nah, yang ketiga di sini adanya kurangnya pengalaman. Nah, di sini tuh minimnya pengalaman kerja sering membuat seseorang merasa ragu untuk melangkah lebih jauh. Nah, yang dimana
ini bisa menjadi penghalang besar, terutama ketika kita mencoba memposisikan diri industri yang lebih kompetitif dari yang sebelumnya gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya strategi efektif meningkatkan pengembangan karir. Nah, eksplorasi, pilihan, dan refleksi diri itu yang pertama. Nah, jadi sebelum membuat rencana identifikasi bidang yang sesuai dengan minat keahlian kita, lakukan refleksi untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Misalnya, jika kita tertarik pada bidang pemasaran digital, pelajar, atau apakah kita memiliki kemampuan analitis tersebut atau kreativitas yang dilakukan. Nah, yang dimana eksplorasi ini misalnya dengan melakukan job shadowing, ikut rekan kerja dari divisi lain untuk memahami tanggung jawab mereka. Jadi kita bisa tahu gitu ya. Nah, pindah posisi retailer, pindah ke departemen berbeda untuk memperluas pengalaman. Nah, atau dengan wawancara informasi, bertanya kepada profesional di bidang terdekat untuk mendapatkan wawasan praktis tersebut. Nah, di sini ada yang kedua mengenai temukan mentor yang tepat. Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi yang dimana mentor dapat membimbing kita melalui pengalaman dan pengetahuan mereka. Nah, pilih mentor yang berpengalaman di bidang yang kita minati gitu ya, baik dalam perusahaan maupun eksternal. Nah, seseorang atasan juga bisa menjadi mentor ideal karena mereka memahami struktur perusahaan dan dapat memberikan umpan balik spesifik. Nah, diskualifikasi tujuan karir kita secara rutin untuk memanfaatkan saran mereka untuk menghindari kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi oleh. Baik, di sini juga masih mengenai strategi efektif peningkatan pengembangan karir. Nah, yang ketiga di sini itu tetapkan tujuan SMART, yang dimana tujuan yang baik harus spesifik, struktur dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu SMART. Ya, jadi contohnya itu ketika saya ingin meningkatkan kemampuan public speaking dengan mengikuti kursus online dalam 3 bulan gitu ya. Nah, pastikan tujuan tersebut realistis namun menantang serta selaras dengan visi jangka panjang kita tersebut ya. Nah, yang di sini ada yang terakhir itu buat rencana aksi. Nah, jadi rencana yang struktur membantu kita tetap fokus. Jika perusahaan memiliki program pengembangan karir, nah manfaatkan fasilitas pelatihan atau pendanaan yang tersedia oleh perusahaan tersebut ya. Jika fasilitas di atas tidak ada, buat rencana mandiri dengan langkah-langkah konkret. Ya, yang dimana itu pertama, tentukan timeline untuk setiap tujuan, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, kursus, buku, workshop gitu ya. Dan yang terakhir, evaluasi progres secara berkala dan sesuaikan strategi jika diperlukan. Nah, di sini ada referensi yang saya cantumkan di PPT tersebut, yang di mana materi-materi tersebut saya ambil dari referensi-referensi di sini. Yang dimana saya mencari referensi ini di Google Scholar dan jurnal-jurnal yang mungkin berkaitan dengan apa yang saya sudah bahas dari pengembangan karir tersebut ya. Di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan. Nah, yang dimana pengembangan karir merupakan proses sistematis yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk membantu karyawan merencanakan peningkatan dan mencapai tujuan karirnya. Dalam MSDM, pengembangan karir memiliki peran penting karena tidak hanya berfokus pada kebutuhan individu, tetapi juga diselaraskan dengan kebutuhan jangka panjang organisasi. Melalui perencanaan karir, pelatihan, konseling karir, promosi dan rotasi kerja, dan evaluasi berkala,
Organisasi dapat memastikan bahwa setiap karyawan itu memiliki kesempatan pengembangan sesuai potensi dan kompetensinya tersebut. Nah, dengan program pengembangan karir yang baik, organisasi atau perusahaan dapat meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan, kinerja, serta retensi karyawan tersebut. Pada akhirnya, pengembangan karir yang efektif menciptakan hubungan saling menguntungkan antara karyawan dan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, di mana karyawan mendapatkan kesempatan bertumbuh, sementara organisasi memperoleh sumber daya manusia yang kompeten, loyal, dan siap menghadapi perubahan-perubahan dalam dunia bisnis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai pengembangan karir dalam MSDM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.